Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ya, alhamdulillah bagi baik. yang sedang tidak sehat, kita doakan sama-sama supaya bisa kembali pulih dan bisa kembali mengikuti pelajaran. Karena ingat, kita harus selalu menjaga kesehatan. Kalian sudah kelas 6, jangan sampai kalian nanti kondisi badannya menurun sehingga menghambat ketika belajar nanti ya. Karena memang di semester 1 ini kalian harus fokus, kalian harus banyak tenaga yang keluar, banyak pikiran yang keluar supaya nanti kita bisa menyelesaikannya dengan cepat. Gitu. Kalau semester 1 ini bisa selesai dengan cepat, kalian nanti di semester 2-nya kalian tinggal fokus latihan-latihan saja. Seperti itu ya. Jadi Bapak harap mulai dari hari ini sampai nanti selesai di semester 1 kita bisa mencapai target-target yang sudah Bapak tetapkan supaya nanti kalian tidak tertinggal juga ya. Jadi mohon maaf kalau memang nanti kita akan lebih sering Zoom supaya kalian juga paham terkait materi yang diberikan, karena kan takutnya mungkin di kelas-kelas sebelumnya kalian selama 2 tahun, hampir 2 tahun PJJ ini mungkin jarang melakukan Zoom atau hanya beberapa kali sehingga materinya pun belum maksimal tersampaikan semuanya. Jadi Bapak mengharapkan ketika di kelas 6 ini materi semuanya itu bisa tersampaikan dengan baik dan kalian juga tidak ada yang tertinggal. Seperti itu ya. Jadi kalau memang nanti keberatan, kalau kalian ikut Zoom tidak masalah, kalian tidak ikut Zoom tidak apa-apa. Ketika nanti ada halangan misalkan Pak, kuota saya habis. Pak, saya sedang tidak enak badan. Pak, saya sedang ada agenda lain. Silahkan. Yang penting konfirmasi ke Bapak. Izin, bilang. Itu ya. Jadi supaya Bapak bisa tahu keberadaan kalian di mana. Seperti itu. Dan Bapak bisa memberikan materi tambahan bagi yang tidak mengikuti Zoom ini. Entah nanti videonya Bapak share atau materinya Bapak share. Jadi bisa mengulang kembali. Ya. Oke, itu prolog di awalnya. Nanti untuk yang pretest, insya Allah nanti kita akan bahas sedikit supaya kalian nanti tahu kesalahan kalian di mana ya. Untuk hari ini kita akan ada masuk ke materi pertama yaitu tentang, ada yang tahu? Ada yang tahu? Kira-kira tadi baca nggak informasi Zoom-nya tentang apa? Tentang patung, Pak. Ah, ya, betul. Salah satunya patung. Satu lagi, ada yang tahu tentang apa? Patung. Teks laporan. Oke, betul, teks laporan. Oke, sebelum kita mulai masih ingat yel-yel yang kemarin waktu hari Senin Bapak berikan? Masih, Pak. Iya, ayo kita coba sama-sama ya. Mungkin dari Bapak dulu. Oke, kalau Bapak bilang kelas 6B, kalian jawabnya sehat, semangat, siap belajar. Bisa? Kita sama-sama ya. Siap ya. Kalau bilang kelas 6B, Sehat. Semangat. Semangat. oke, masih ada yang belum mengikuti nih. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Justru itu adalah salah satu cara kita untuk bersemangat ketika belajar. Salah satu cara kita juga meningkatkan imun. Jadi kalian tidak lemas ketika ikut belajar. Gitu, itu salah satunya. Selain dari senyum. Ya, sekali lagi supaya kita bisa lebih semangat. Kalau Bapak bilang kelas 6B, siap belajar. Oke, mungkin masih pada malu-malu, nggak apa-apa ya. Masih hari-hari pertama. Oke, nanti ke depannya bisa semangat lagi ya. Oke, betul. Tadi ada beberapa dari kalian yang bilang kalau hari ini kita akan belajar tentang teks laporan dan patung. Kenapa ada dua? Karena kita harusnya belajarnya secara tematik. Hanya saja dengan kondisi pandemi seperti ini, kita belajarnya secara parsial, artinya materi yang disampaikan sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran masing-masing. Jadi hari ini ada dua mata pelajaran yang akan kita pelajari sekaligus. Nanti juga dua tugas yang akan kalian kerjakan. Nanti
akan Bapak share tugasnya di Classroom seperti biasa dan juga nanti akan Bapak share di Zoom ini. Oke, langsung saja tanpa memperlama waktu, Bapak akan share PowerPoint-nya. Itu ya. Terlihat? Semoga terlihat ya. Kalau ada yang tidak terlihat, tolong bilang jadi supaya Bapak tahu. Oke, ini adalah kelihatan, materi Pak. kita hari ini. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan dan patung. Ya. Ini mungkin di kelas sebelumnya untuk teks laporan, kalian sudah belajar tentang teks-teks ya. Mungkin di kelas sebelumnya kalian belajar teks yang lain. Tapi di kelas 6 ini kita akan belajar yang namanya teks laporan. Oke. Ada yang tahu teks laporan itu apa sebelum Bapak masuk? Pernah dengar nggak sebelumnya? Apa sih teks laporan itu? Mungkin kalau kalian di TV atau kalian saat menonton berita, kalian sering kan mendengar kata laporan. Atau ketika kalian membuat sesuatu, kalian juga pernah mendengar yang namanya laporan. Ada nggak yang tahu apa sih laporan itu? Coba, kalau ada yang tahu boleh angkat tangan atau boleh langsung nyalakan mic-nya, langsung berikan pendapatnya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak? Oke, kalau tidak ada, langsung saja. Teks laporan itu adalah salah satu dari jenis teks yang sering kita jumpai ya. Sering kita jumpai. Kenapa bilang sering kita jumpai? Karena memang ketika kita melakukan pengamatan atau kita melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan benda atau sesuatu yang kita amati dan kita membuat sebuah tulisannya, itu akan menjadi sebuah yang namanya teks laporan. Maka kalau diberikan pengertian, teks laporan itu adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan, ya, hasil pengamatan yang telah dilakukan. Itu yang dinamakan teks laporan. Sederhananya seperti ini. Ketika kalian misalkan melihat atau mengamati benda di sekitar kalian, misalkan di rumah kalian deh, sederhananya di rumah kalian mengamati sekitar kalian, lalu kalian melihat apa saja di sekitar kalian, misalkan saya berada di ruang tamu rumah milik saya, misalkan, gitu. Kalian buat tulisan seperti itu. Lalu saya melihat ada sebuah tempat tidur dengan spray berwarna merah misalkan. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat pada teks laporan gitu. Jadi kalian mengamati, lalu apa yang kalian amati itu kalian tulis, lah itulah yang disebut sebagai teks laporan. Gitu ya. Paham ya? Paham. Disebut teks laporan. Nah, kalau teks itu kan artinya ada beberapa paragraf, ada beberapa kalimat. Jadi tidak hanya sebatas 2 kalimat saja. Kalau tadi kan Bapak beri contoh 2 kalimat seperti itu, ya. Nanti kalian akan mencobanya. Sudah paham dulu nih, apa sih yang disebut teks laporan? Yaitu tadi teks yang berisi laporan hasil pengamatan. Laporan itu apa? Sesuatu yang kalian tuliskan itu disebutlah laporan, gitu. Nanti kalau kalian tuliskan, kalian berikan ke orang lain tahu, itulah yang disebut laporan. Karena tujuan dari teks laporan adalah memberikan informasi kepada pembaca. Seperti itu ya. Misal, kalian membuat sebuah laporan. Tadi kalian sudah mengamati, kalian buat laporan, lalu laporan kalian berikan ke Pangga. Artinya, Pangga sudah tahu informasi tentang apa yang kalian amati. Gitu ya. Itu tujuannya. Jadi jangan sampai lupa. Nah, jenis-jenisnya ada apa saja? Ada banyak sebenarnya, tapi yang perlu Bapak kenalkan kepada kalian cukup 4 contoh atau 4 jenis ini saja. Ya. Ada teks laporan hasil observasi atau pengamatan, ada teks laporan kegiatan, ada teks laporan perjalanan, dan teks laporan peristiwa. Nah, contoh-contoh ini kayak gimana sih, Pak? Saya bingung nih. Nah, kalau bingung nanti akan Bapak berikan contohnya. Untuk sederhananya, kalau contoh teks laporan hasil observasi itu seperti yang tadi Bapak berikan contoh. Ya, kalian mengamati di sekitar kalian tuliskan, lalu itu disebut teks laporan hasil observasi. Kalau teks laporan kegiatan, ketika kalian pergi ke suatu tempat,
Ya, misal kalian jalan-jalan naik MRT atau LRT misalkan. Lalu kalian tuliskan pengalaman kalian ketika kalian menaiki atau menggunakan transportasi LRT. Gitu misalkan, oh cara beli tiketnya seperti ini kalian tuliskan. Oh cara naik ke keretanya seperti ini. Oh cara naik turunnya seperti ini. Itu kalian tuliskan. Itu disebut teks laporan kegiatan. Ya. Atau bisa juga contoh yang lain. Kalian mau menceritakan tentang kegiatan liburan kalian. Misal, liburan sebelum pandemi ya, misalkan kalian sebelum pandemi ketika liburan sekolah, kalian sering pergi ke suatu tempat wisata. Anggaplah misalkan kalian pergi ke Ragunan. Nah, ketika kalian pergi ke Ragunan, lalu kalian tuliskan hasil cerita kalian pada tulisan, nah itulah juga disebut teks laporan kegiatan. Nah, apa bedanya dengan teks laporan perjalanan? Hampir sama bedanya. Kalau kegiatan ini berkaitan dengan kegiatan yang kalian lakukan, kalau perjalanan ini selama perjalanan kalian berlangsung. Gitu ya. Kalau peristiwa apa? Nah, kalau teks laporan peristiwa ini contohnya berkaitan dengan alam biasanya. Contoh, kalian sedang mengamati hujan misalkan. Ada hujan, kalian amati, kok bisa sih hujan terjadi, bagaimana? Terus apa jadinya ketika hujan jadi berlebihan gitu. Nah, ketika kalian tuliskan dalam bentuk tulisan, itu disebut sebagai teks laporan peristiwa. Gitu. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum Bapak lanjut? Ya, itu Ada, tadi Pak. pengertian, tujuan, dan jenis-jenisnya. Bapak harap nanti kalian paham. Kalaupun nanti masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Seperti itu ya. Oke, lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Oke, nah. Sekarang yang kita pelajari itu hanya satu. Fokusnya satu dulu, yaitu teks laporan hasil pengamatan. Kenapa? Karena tema satu kita, kalau kalian sudah buka bukunya di link yang Bapak berikan di Classroom, itu temanya adalah tentang selamatkan makhluk hidup. Maka yang kita ambil laporan yang kita pelajari sekarang adalah teks laporan hasil pengamatan. Nah, pengertiannya apa? Hampir sama seperti yang teks laporan tadi, hanya lebih spesifik, yaitu teks yang memberikan informasi. Ya, ini bukan informasi, salah tulis Bapak. Teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu hal berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Oke, dari pengertian ini ada kata yang belum pernah kalian dengar tidak? Ada yang tahu fakta itu apa? Cerita Pak. Fakta apa, Pak? Ayo, ada yang tahu tidak? Mungkin kalau kalian sering menonton TV atau sering melihatnya di TV atau di internet, itu sering terucap ada kata fakta. Ada yang tahu tidak artinya apa? Kenyataan, Siapa? Pak. Ayo. Kenyataan. Kenyataan, Pak. Kenyataan. Coba ada lagi yang lain? Apa yang dimaksud dengan fakta? Suatu kejadian. Kejadian. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ayo, kita gali informasi dulu nih. Jadi supaya Bapak tahu. Tadi sudah ada yang bilang pernyataan. Bapak tidak lihat ya siapa yang menyebutkan tadi, soalnya tidak kelihatan. Kan Bapak sedang menyalakan share screen. Lalu ada juga tadi yang bilang, apa namanya, tadi pernyataan, terus apa tadi? Tadi Nadia ya yang bilang ya? Kejadian ya? Kejadian. Nah, sebenarnya yang sudah disampaikan oleh teman kalian itu benar, tidak ada yang salah. Mungkin hanya lebih spesifiknya seperti ini. Fakta itu secara sederhananya atau secara mudahnya adalah nyata, ya, atau sesuai dengan keadaan. Itu yang disebut dengan fakta. Ya, misal Intan adalah siswa yang berkacamata. Itu fakta. Kenapa dibilang fakta? Karena itu sesuai dengan kenyataan dan dapat dilihat. Gitu. Atau misal Bunga adalah siswa yang memakai kerudung.
Fakta tidak? Fakta Fakta. kan? Karena dapat kita lihat Bunga sekarang kondisinya sedang memakai kerudung gitu. Ya, itu yang disebut dengan fakta. Sama seperti dalam teks laporan nanti, ketika kalian mengamati sesuatu, itu harus sesuai dengan fakta yang kalian lihat. Ya, jangan sampai misalkan kalian mengamati sesuatu ruangan, misalkan ada kursi berwarna merah, ternyata kalian tuliskan laporannya ada kursinya berwarna hijau. Kira-kira sesuai fakta tidak? Tidak. Tidak, seperti itu ya. Jadi yang dimaksud sesuai fakta adalah sesuai dengan ada apa yang ada yang kalian lihat, seperti itu. Ya, itu yang dimaksud sesuai atau berdasarkan dengan fakta. Oke. Nah, Bapak harap kalian paham nih dari pengertiannya dulu supaya nanti nggak salah. Jadi nanti itu teks itu ada macam-macam. Kalau dia isinya fakta, itu sudah otomatis termasuk ke dalam teks laporan. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Isinya apa aja sih teks laporan itu? Ada tiga bagian ya. Ada pernyataan umum, ada hasil pengamatan atau kumpulan fakta, dan ada kesimpulan. Jadi secara tidak langsung, teks laporan itu isinya terdiri dari 3 paragraf. Sudah tahu paragraf itu apa? Tahu. Belum. Kalimat tahu tidak kalimat? Apa sih yang dimaksud kalimat? Nih, Bapak ambil contoh di sini ya. Nah, kira-kira teks ini kan contoh teks laporan ya. Kira-kira teks ini ada berapa paragraf? 4. 4. 4. Pak. 4. Ya, betul. 4. Ada 4 paragraf. Coba kalian perhatikan di paragraf pertama itu ada berapa kalimat? 2. 2. Yakin 2? Betul 2? Kenapa bilang 2? Kenapa enggak 3? Coba ada yang bisa kasih alasannya tidak? Ada yang bisa kasih alasan? Tadi yang jawab 2. Benar, jawab 2 itu benar. Cuma alasannya apa kira-kira? Kenapa 2? Kenapa enggak 3? Kenapa tidak 4? Kenapa tidak 1? Gitu. Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, ya. Jadi yang dimaksud kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata ya. Ini kata nih, ini disebut kata. Ya, beruang. Beruang ini adalah satu kata. Ya. Nah, kalau dia disebut kalimat ketika beberapa kata tersebut mencapai sebuah titik. Di sini ada titik kan? Ada. Nah, ketika dia sudah mencapai titik, artinya itu sudah mencapai satu kalimat. Ya, jadi itu yang disebut kalimat. Jadi secara tidak langsung kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata dan berakhir pada tanda titik. Ya, itu disebut kalimat. Ini sudah kalian pelajari sebenarnya di kelas sebelumnya. Mungkin hanya lupa saja, ya. Jadi diingat lagi, kalimat itu adalah kumpulan kata yang berakhir atau diakhiri dengan tanda titik. Nah, makanya tadi ada yang bilang 2, Pak. Betul 2. Tapi kalian harus tahu alasannya kenapa sih ini ada 2 kalimat dalam paragraf pertama tadi, karena di paragraf pertama ini ada 2 titik. Itu artinya terdapat 2 kalimat, ya. Paham ya? Apa? Ya, jadi jangan sampai lupa lagi. Ini penting, harus kalian ingat. Gitu. Nah, kenapa sih Bapak nulisnya ada spasinya gini nih, ada jaraknya di sini kan? Ini ada jarak, ini ada jarak, ini ada jarak. Tujuannya ini untuk menandakan bahwa ini adalah paragraf yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Boleh nggak Pak? Dia nggak pakai jarak atau nggak pakai spasi? Boleh, ya. Kalau misalkan mau tidak pakai spasi, kalian harus menuliskannya seperti ini. Sebentar, Bapak.
Ya, kalau mau menuliskannya tanpa spasi, misalkan mau seperti ini, boleh. Tapi untuk memisahkan paragrafnya itu harus lebih ke dalam. Ya, harus seperti ini. Paham ya? Jadi ada perbedaan ketika menuliskan paragraf. Kalau mau tidak pakai jarak harus seperti ini. Di awal kalimat harus menjorok ke dalam. Seperti itu ya. Kalau tidak menjorok ke dalam atau sejajar seperti ini, itu harus pakai jarak supaya membedakan antara paragraf pertama dengan paragraf berikutnya. Seperti itu. Paham ya bedanya ya? Jadi sering di buku ada yang modelnya begini, ada juga yang dia tidak pakai jarak, terus tidak pakai jarak lalu dia seperti ini, menjorok ke dalam. Misalkan seperti ini. Ada juga yang seperti ini, ya. Jadi ada dua macam. Jadi tidak perlu bingung, tidak ada yang salah. Itu hanya perbedaan antara jenis paragraf, ya. Dapat ilmu baru kan? Nah, itu yang perlu diingat ya. Oke, Bapak tampilkan lagi dulu sebentar. Oke. Nah, ini adalah contoh teks laporan ya. Kalian sudah paham tadi paragraf itu apa, kalimat itu apa ya. Jadi ini terdapat 4 paragraf. Ini paragraf yang pertama yang beruang madu adalah, yang ini paragraf kedua, yang ini paragraf ketiga, yang ini paragraf keempat. Terus pasti ada yang bertanya, Pak, kok itu kenapa sih ada yang warnanya lebih hitam, terus ada yang tulisannya seperti miring. Nah, itu adalah yang dinamakan, ada yang tahu nggak kira-kira? Ide pokok. Ada yang tahu kenapa ini Bapak hitamkan? Kenapa ini Bapak hitamkan, terus ini kenapa Bapak miringkan? Ada yang tahu? Ide pokok, Pak. Kenapa? Ide pokok. Oh iya, betul. Karena udah kelihatan tadi ya. Ya, itu adalah disebut ide pokok ya. Nah, kenapa yang Bapak warna ini hitam ini yang di awal? Karena ide pokok itu biasanya atau lebih seringnya terletak di awal paragraf. Atau sering kita sebut sebagai kalimat utama. Ya, kalimat utama atau ide pokok itu hampir sama. Ya, kalau kalimat utama kalau yang ditanya misalkan sering nih di soal, coba tuliskan kalimat utama pada paragraf pertama. Kalian tuliskan saja ini yang hitam ini. Itu disebut sebagai kalimat utama. Nah, kalau yang ditanya adalah ide pokok, itu juga sama. Tapi bedanya kalian jangan menuliskan ulang, tapi kalian buat kalimat kalian sendiri. Contoh, ya, ide pokok pada paragraf pertama itu adalah yang ini. Beruang madu adalah jenis beruang terkecil di dunia. Ya, itu disebut ide pokok. Karena apa? Karena kalimat ini tidak ada pada paragraf kan? Dia tidak ada. Pada paragraf tertulisnya beruang madu jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Itu. Jadi boleh dipersingkat untuk menentukan ide pokok. Jadi tidak harus sama persis ya. Kecuali kalau kalimat utama. Kalau yang ditanyakan kalimat utama, baru yang hitam ini, atau kalimat yang pertama, itu kalian tuliskan kembali. Seperti itu ya. Begitupun dengan yang paragraf kedua dan paragraf ketiga. Sehingga kalau dituliskan adalah ide pokoknya seperti ini. Nanti bisa kalian cek lagi ketika nanti kalian menonton videonya atau Bapak berikan materinya. Oke, kalau yang miring itu apa, Pak? Ada yang tahu? Kira-kira yang miring ini nih yang di akhir, di ujung, kenapa Bapak miringkan tulisannya? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Ya, kalau yang dimiringkan ini itu disebut simpulan. Tadi berisi kesimpulan kan di akhir ini kan? Ingat tidak? Iya. Ya, di bagian akhir ini ada kesimpulan. Nah, biasanya
kesimpulan itu terletak di paling akhir. Itu yang disebut kesimpulan. Biasanya ada juga diawali tandanya itu diawali dengan kata-kata oleh karena itu, maka dari itu. Itu biasanya kalau ada kata-kata seperti itu sudah menunjukkan sebuah kesimpulan, ya. Gitu. Paham ya sampai sini? Jadi biasanya kalau ide pokok adanya di awal, kalau kesimpulan adanya di paling akhir. Itu tandanya. Itu aja yang paling diingat. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Pak. Enggak, Pak. Oke, Tidak, kalau ada Pak. pertanyaan sampaikan saja ya. Tidak, Pak. Ya, Oke, Pak. lanjut. Nah, kita tonton video dulu supaya kalian bisa lebih paham. Halo, apa Dengar kabar? suaranya? Kali ini kita belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tidak, enggak kedengeran, Pak. Menjelaskan Kedengeran, Pak. teks laporan hasil pengamatan. Udah, Pak. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang banyak. Secara umum, teks laporan terdiri dari beberapa jenis, antara lain teks laporan hasil pengamatan, teks laporan perjalanan, teks laporan kegiatan, dan teks laporan peristiwa. Kali ini kita akan membahas teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan berisi, pertama, informasi atau pernyataan umum, kedua, kumpulan fakta atau hasil pengamatan, ketiga, simpulan. Bacalah teks laporan hasil pengamatan berikut dengan cermat. Dari tersebut, kita mendapatkan informasi. Pertama, singkong termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia. Kedua, singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Ketiga, bagian tanaman singkong yang dijadikan sebagai makanan pokok adalah umbi akar. Selanjutnya, menentukan ide pokok dari teks laporan. Ide pokok berisi tentang ide yang mendasari dari teks laporan. Ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama terdapat di awal atau akhir kata. Oke, di sini ada kata-kata ide pokok kalimat utama terdapat di awal dan di akhir paragraf. Ya, jadi tidak selalu di awal paragraf, tapi umumnya ada di awal paragraf. Tapi kadang-kadang juga bisa juga ditemukan di akhir paragraf. Seperti itu ya. Graf. Ya. Ayo, ingat kembali teks laporan sebelumnya. Pada teks laporan tersebut, kalimat utama terdapat pada kalimat pertama. Dari kalimat utama, kita dapat menentukan ide pokoknya. Teks laporan biasanya tidak hanya terdiri dari satu paragraf saja, melainkan beberapa paragraf. Dari setiap paragraf, kita dapat menentukan masing-masing ide pokoknya. Agar lebih mudah memahami teks laporan, kita dapat menyajikannya dalam bentuk diagram. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Selanjutnya, menentukan simpulan dari teks laporan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks laporan. Simpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Cara membuat simpulan dari teks laporan, pertama, bacalah keseluruhan isi teks laporan dengan cermat. Kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Tiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Keempat, pernyataan akhir tersebut dinamakan simpulan. Ayo, ingat kembali teks sebelumnya. Tentukan simpulannya. Berikut adalah informasi dari teks. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Oke. Halo, apa kabar? Oke, cukup. Sampai sini ada pertanyaan tentang teks laporan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke... Oke, ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke materi berikutnya? Tidak, Pak. Tidak, Pak.
Tidak, Tidak, Pak. Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak Bapak lanjut ya. Kita akan lanjutkan ke materi apa yang kedua? Seni patung. Oke, materi yang kedua adalah Seni patung. seni Seni patung. Seni patung. Oke, seni patung itu adalah bagian dari seni. Jadi sebelum kalian tahu arti kata seni patung, kita harus tahu dulu apa sih seni itu. Nah, seni itu sebenarnya ada banyak ya. Bapak tidak tampilkan di sini, hanya Bapak jelaskan lewat lisan saja. Jadi seni itu ada berbagai macam. Yang mungkin kalian kenal itu ada yang namanya seni musik, itu seni yang berkaitan dengan musik, berikut alatnya. Ada juga yang dinamakan seni tari. Oke, tolong suaranya dimatikan dulu yang sekiranya ribut, supaya yang lainnya bisa terdengar. Sebentar, Bapak stop dulu. Oke, ya. Semoga suara Bapak masih terdengar jelas ya. Oke, sebentar. Oke, ya. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan seni itu ada berbagai macam. Nah, ada yang namanya seni musik, itu seni yang berkaitan dengan musik. Ya, berkaitan dengan musik, berikut alat-alatnya. Suara Bapak terdengar tidak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, cukup. Oke. Yang kedua ada yang dinamakan seni tari. Seni yang berkaitan dengan gerakan-gerakan. Ya, dia juga akan kolaborasi dengan seni musik. Nah, kalau seni tari itu bagiannya ke gerakan-gerakannya. Ya, itu dinamakan seni tari. Ada yang namanya seni keterampilan. Itu seni dalam membuat suatu kerajinan. Ya, kayak misalkan kalian pernah dengar yang namanya anyaman. Ya, mendengar anyaman itu adalah termasuk seni kerajinan. Terus kalian sering melihat misalkan di pinggir jalan atau di TV, itu ada orang yang buat kursi dari rotan, buat kursi dari kayu, itu juga bagian dari seni kerajinan. Gitu. Jadi menghasilkan sesuatu yang sesuatu barang yang tadinya tidak memiliki kegunaan, jadi memiliki kegunaan, ya. Gitu. Itu disebut seni kerajinan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seni rupa. Ya, seni rupa itu apa sih? Itu cabang dari seni yang menghasilkan karya seni yang bentuk dan kualitas dapat dirasakan oleh indera peraba atau penglihatan, atau secara sederhananya seni rupa itu adalah karya yang bisa kita lihat. Ya, karya yang bisa kita lihat dan memiliki nilai seni. Itu disebut seni rupa. Contoh yang paling gampang adalah gambar. Ya, gambar yang kalian buat, gambar yang teman-teman kalian buat, gambar yang orang lain buat, itu sudah termasuk ke dalam seni rupa. Contohnya gambar. Atau kalian sering mendengar atau melihat yang namanya lukisan. Itu juga disebut seni rupa. Nah, ada juga yang disebut seni patung. Ya, patung misalkan yang ada di candi, yang ada di jalan-jalan utama Jakarta, yang ada di gereja misalkan, atau yang ada di tempat ibadah lainnya, itu termasuk ke dalam seni rupa. Nah, seni rupa ini dibedakan menjadi dua macam. Ada yang 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi. Bedanya apa? Sederhana. Ya, kalau 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang atau satu arah. Dia hanya punya panjang dan lebar. Ya, dia hanya punya panjang dan
lebar. Itu disebut karya seni rupa 2 dimensi. Contoh misalkan apa ya? Misalkan gambar deh. Gambar kalian menggambar gitu. Atau misalkan ini deh, nih Bapak punya ikro ya, misalkan ini. Ya. Ini kan hanya bisa dilihat dari depan, ya kan? Ini hanya bisa dilihat dari depan. Dari belakang akan tampilannya beda. Ya, yang depan ini, gambar-gambar ini sudah termasuk atau disebut karya seni rupa 2 dimensi. Orang yang gambar ini itu sudah menghasilkan karya seni rupa 2 dimensi karena hanya bisa dilihat dari satu arah, satu sudut pandang, ya. Dia hanya punya panjang dan lebar, seperti itu. Ini yang disebut panjang, ini yang disebut lebar, gitu ya. Jadi ini disebut karya seni rupa 2 dimensi. Hanya bisa dilihat ya dari satu sudut pandang. Dia nggak bisa dibalik. Kalau dibalik, gambarnya akan berbeda. Seperti itu. Sama kalau kalian gambar misalkan, ya bisa nggak kalau gambarnya dibalik terus gambarnya tetap kelihatan? Tidak kan? Ya, itu disebut karya seni rupa 2 dimensi, ya. Gitu. Bedanya apa dengan 3 dimensi? Kalau 3 dimensi itu karya seni rupa yang bisa dilihat dari 2 atau lebih arah. Ya, tidak hanya dilihat dari depan. Ketika dibalik, ketika kalian di belakangnya, itu kalian bisa tetap lihat. Dari atas itu juga bisa dilihat. Dari bawah itu juga bisa dilihat, gitu ya. Itu disebut karya seni rupa 3 dimensi. Contohnya misalkan apa ya Bapak? Nggak ada contohnya nih kalau 3 dimensi. Contohnya patung ya. Patung yang sering kalian lihat di TV, patung yang sering kalian lihat ya. Contohnya nih, Bapak punya mainan misalkan. Ini juga disebut karya seni rupa 3 dimensi, ya kan? Ya. Ketika dibalik. Kenapa? Enggak. Masih terdengar kan suara Bapak? Ya, jadi ini contoh karya seni rupa 3 dimensi. Ini Bapak punya mainan, punya anak Bapak. Ya, kalau kita lihat dari atas, kira-kira bentuknya tetap sama nggak? Sama kan? Tetap terlihat. Dari bawah, tetap terlihat sama. Dari belakang, tetap sama. Bentuknya kucing gitu. Atau misalkan ini, Bapak punya mainan ini. Punya pajangan. Ini ada boneka ondel-ondel. Ya, dari belakang dia tetap sama. Bentuknya boneka ondel-ondel. Dari atas, misalkan kalian lihat di atas, bendanya ada di bawah. Bentuknya tetap sama nggak? Sama kan? Ya, tetap boneka ondel-ondel. Nah, inilah yang disebut karya seni rupa 3 dimensi. Gitu ya. Jadi udah paham bedanya ya. Kalau buku atau gambar itu disebut karya seni rupa 2 dimensi. Kalau ini patung atau miniatur atau boneka atau sebagainya itu disebut karya seni rupa 3 dimensi. Ya. Paham ya bedanya ya? Nanti kita akan pelajari lagi lebih lanjut. Yang penting kalian sudah tahu dulu nih bedanya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita fokus ke seni patungnya, ke seni rupa 3 dimensi. Ya, kalau secara pengertian mungkin ini ada yang bisa baca? Apa pengertian dari seni patung? Karya seni rupa 3 dimensi yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan lainnya, dan dibuat dengan cara interaktif, yaitu mengurangi bahan seperti bahan atau ditulis, dan menambahkan bahan seperti mengucor atau mencetak. Ya, betul. Ya. Mungkin kalau dari bahasa ini kalian sedikit bingung. Apa sih karya seni rupa 3 dimensi? Patung itu. Oh. Ya, apa sih pengertian seni patung itu gitu ya. Jadi sederhananya seperti yang Bapak bilang tadi, karya seni patung itu kan masuknya ke 3 dimensi. Ya, bisa dibuat dari bahan yang berbagai macam. Ada dia bahannya dari tanah liat, ada dia bahannya dari kayu, dari batu, dari logam. Nah, kalau ini tadi kan kira-kira kalau ini bahannya dari apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ini bahannya dari apa?
Dari plastik ya. Iya, dari plastik. Jadi nggak hanya terpaku dari tanah liat, kayu, batu atau logam. Nah, kalau ini juga sama. Ini bahannya dari apa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini bahannya dari apa? Kelihatan nggak? Kira-kira bahannya dari apa? Bahannya dari apa? Ini bahannya dari styrofoam, bukan kayu. Ini styrofoam. Ya. Yang sering kalian jumpai di tempat fotokopi yang bentuknya persegi panjang. Ini diolah, dipotong-potong sehingga menghasilkan karya seni. Oh iya, ini ada di belakang Bapak nih. Ini kan styrofoam nih namanya. Ya. Ini styrofoam diolah, dibentuk sehingga membentuk karya seni, ya. Ini bahannya makanya kan tidak terpaku atau tidak terbatas pada batu, logam, tanah liat dan sejenisnya, tapi ada banyak bahan lainnya. Itu yang penting dia menghasilkan sebuah karya, terus bahannya berbentuk 3 dimensi, maka itu sudah disebut sebagai seni patung. Nah, di sini ada kata-kata subtraktif. Apa sih subtraktif? Yaitu tadi di sini ada kata-kata mengurangi dan menambahkan, ya. Jadi, dalam membuat patung itu, dia tekniknya adalah dengan cara mengurangi atau menambahkan bahan yang ada, lalu diolah. Nah, kan tadi ondel-ondel ini tidak dibuat utuh segini kan? Pasti styrofoam ini dipotong-potong, dikurangi, dibentuk. Nah, makanya itulah yang disebut dengan cara subtraktif. Ya, jadi ini dikurangi. Yang tadinya styrofoamnya segini dipotong-potong, diolah-olah sehingga terbentuk seperti ini. Bentuknya jadi tabung, ya. Itu dengan cara subtraktif namanya. Apakah harus selalu mengurangi? Tidak. Bisa juga dengan cara menambahkan. Nah, kalau menambahkan itu biasanya dia dengan cara atau teknik mencetak. Ya, patung-patung yang dicetak atau patung-patung yang dibuat dengan cara dicor, itu termasuk ke dalam subtraktif yang menambahkan. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Yang penting kalian sudah tahu dulu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ya udah. Tidak ada, Pak. Ada. Oke, kalau tidak, Tidak ada, Pak. kita lanjut. Nah, ini unsur-unsurnya ya. Dalam membuat sebuah seni rupa patung, kalian harus memperhatikan unsur-unsur yang ada di hadapan kalian. Di sini ada garis, ada warna, ada raut, ada bentuk, ada tekstur, ada gelap terang, volume, ruang. Nah, ini sebenarnya secara tidak langsung ketika kalian membuat patung, walaupun hanya patung sederhana, pasti sudah memuat ke-8 unsur ini secara tidak langsung ya. Misal, Bapak buatnya dari styrofoam ini, otomatis sudah ada warnanya tidak? Ada, ya kan? Warnanya sudah ada. Ketika Bapak bentuk menjadi ondel-ondel seperti ini, kira-kira sudah ada garisnya tidak? Ada, ya kan? Ini sudah ada garisnya, yang sini sudah ada garisnya. Sudah berbentuk garis. Bentuknya sudah ada tidak? Ada, sudah jadi ondel-ondel. Ruangnya ada tidak? Ada, ketika dia di dalam. Nah, ini yang perlu diingat. Ya, ada patung yang dia modelnya penuh. Artinya dia tidak ada ruang di dalamnya. Ada juga dia patung yang modelnya di dalamnya kosong. Jadi luarnya saja kulitnya berbentuk karya, tapi di dalamnya kosong. Ya, itu juga sama bisa disebut sebagai seni rupa patung. Gitu ya. Jadi pasti ketika kalian membuat patung, ke-8 unsur ini pasti ada. Kalau tekstur itu ketika dipegang, ya, tekstur itu ketika dipegang, apakah dia bentuknya keras, apakah dia bentuknya kasar, ataukah dia bentuknya halus, itu termasuk ke dalam tekstur, gitu ya. Oke, lanjut. Terakhir, ini fungsi seni patung. Jadi patung yang sering kalian jumpai itu fungsinya beda-beda, ya. Kalau patung-patung yang ada di jalanan di Jakarta, contoh patung Sudirman,
patung selamat datang, itu disebut sebagai patung yang fungsinya sebagai monumen, yaitu untuk mengenang jasa tokoh para pahlawan. Kalau kalian searching di Google banyak contohnya. Tadi Bapak sebutkan ada patung Sudirman, patung selamat datang, patung kuda yang ada di Tugu Tani, itu adalah patung-patung yang untuk mengenang jasa para pahlawan. Ya, tidak selalu pahlawan nasional ya. Pahlawan itu kan banyak. Oke, fungsi yang kedua sebagai dekorasi. Nah, ini biasanya patung-patung ini yang dijual. Patung-patung yang dijual di jalan, dijual di toko, lalu dibeli oleh orang, terus dia ditaruh di rumahnya, itu fungsinya sebagai dekorasi, sebagai keindahan. Ya. Jadi umumnya patung-patung ini dijual, dibuat hanya untuk dijual. Tujuannya untuk memperindah ruangan. Nah, selanjut ada fungsi sebagai kerajinan. Nah, ini tujuannya untuk memenuhi pembeli. Contoh, Pak, saya ada orang, misalkan Bapak pergi ke tukang patung atau tukang kerajinan atau tukang yang suka membuat kerajinan. Lalu Bapak bilang, saya mau beli patung gambar gajah misalkan. Nah, itu dia disebut sebagai seni rupa atau seni patung yang dibuat khusus untuk kerajinan. Artinya digunakan untuk dibeli, lalu dijual dan memiliki nilai seni. Seperti itu ya. Atau gampangnya, misalkan Bapak mau beli kursi nih. Bapak mau beli kursi yang terbuat dari rotan. Tolong dong gitu, bikinin kursi yang seperti ini misalkan. Nah, kursi yang Bapak beli, kursi itu disebut seni rupa yang jenis patung termasuk dalam fungsi sebagai kerajinan. Gitu ya. Jadi fungsinya ketika dia beli sebagai kerajinan. Ketika dia dihias atau ditaruh di rumah sebagai dekorasi. Seperti itu. Lalu ada lagi sebagai arsitektur. Ya, ini untuk melengkapi bangunan biasanya ada di gereja atau ada di bangunan-bangunan besar, ya. Itu ada patung. Nah, itu fungsinya sebagai arsitektur untuk memperindah, untuk melengkapi. Lalu ada juga sebagai seni. Nah, biasanya kalau sebagai seni ini itu bentuknya abstrak atau tidak jelas. Kalian mengira-ngira, contoh deh, contoh yang di atas ini. Kan kira-kira ini gambar patung apa? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Nih, patung yang ada di atas tulisan sebagai seni. Ini kira-kira patung apa? Ada yang tahu tidak? Bingung kan ngelihatnya? Nah, kalau kalian bingung melihatnya, itulah yang disebut sebagai patung sebagai seni. Umumnya atau biasanya ketika dia sebagai seni, itu bentuknya abstrak seperti yang Bapak bilang tadi. Beda dengan yang sebagai dekorasi ini, bentuknya jelas, anak-anak. Sebagai kerajinan, ini ada yang bentuknya gajah. Sebagai monumen, bentuknya orang. Gitu ya. Jadi kalau sebagai seni biasanya bentuknya abstrak, tidak jelas. Tapi dia memiliki nilai seni, pasti dianggap bagus. Seperti itu. Ya. Lalu yang terakhir ada sebagai religi. Ini untuk pelengkap sarana ibadah. Biasanya ada di gitu, ya. Atau arca itu ya, disebutnya sebagai arca. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tentang fungsi seni patung? Kalau tidak, kita tonton video dulu sebelum Bapak akhiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dengan muatan pelajaran SBDP, materi seni patung. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian seni patung, dan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan fungsi-fungsi patung.
Seni rupa adalah suatu cabang seni yang menghasilkan karya seni di mana bentuk dan kualitasnya dapat dirasakan oleh indera manusia, khususnya indera penglihatan dan indera peraba. Berdasarkan bentuknya, seni rupa dapat dibagi menjadi dua, yaitu seni 2 dimensi dan seni 3 dimensi. Seni 2 dimensi adalah karya seni yang hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja dan mempunyai dimensi panjang dan lebar. Contohnya, seni lukis, seni relief, seni grafis, dan lainnya. Sedangkan seni 3 dimensi yaitu karya seni yang berbentuk seperti bangun ruang dan memiliki volume di mana dimensinya terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya, seni arsitektur, seni kriya, seni keramik, dan seni patung yang akan kita pelajari hari ini. Pengertian seni patung. Seni patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, atau bahan lainnya dibuat dengan cara subtraktif, yaitu mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, atau dicukil, dan menambahkan bahan seperti mengecor atau mencetak. Dalam karya seni patung, untuk mendapatkan hasil yang baik, diperlukan unsur-unsur pendukung bentuk yang sering disebut unsur-unsur rupa atau visual. Secara garis besar, unsur-unsur visual yang dikembangkan dalam berkarya antara lain garis, warna, tekstur, raut, bentuk, ruang, volume, dan gelap terang. Selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa fungsi seni patung. Yang pertama, patung sebagai monumen. Patung yang berfungsi sebagai monumen untuk mengenang tokoh yang berjasa seperti pahlawan atau untuk memperingati momen bersejarah. Berikut merupakan contoh-contoh patung sebagai monumen. Kedua, patung sebagai dekorasi. Fungsi patung sebagai dekorasi bertujuan untuk memberi kesan keindahan di dalam sebuah ruangan dan di lingkungan eksterior. Berikut merupakan contoh-contoh patung dekorasi. Fungsi yang ketiga, patung sebagai kerajinan, yaitu patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menghasilkan nilai jual untuk berbagai kebutuhan. Berikut merupakan contoh patung sebagai kerajinan. Yang keempat adalah patung arsitektur, yaitu patung yang berfungsi untuk menunjang dan melengkapi sebuah konstruksi bangunan yang telah dirancang dengan menggunakan desain arsitektur sehingga tercipta suasana harmonis dan lebih hidup. Contoh-contoh patung arsitektur ada di gambar berikut. Yang kelima adalah patung seni atau fine art, yaitu patung yang berfungsi untuk kepentingan estetik dan bisa menjadi eksperimental dari bentuknya. Contoh patung sebagai seni adalah sebagai berikut. Dan yang keenam adalah patung religi, yaitu patung yang berfungsi untuk memenuhi unsur kepercayaan dan makna yang religius, serta digunakan sebagai sarana untuk beribadah. Berikut merupakan contoh-contoh patung religi. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi penjelasan tentang seni patung dan fungsinya. Terima kasih. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Materi itu sudah selesai ya? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Belum menyalakan kamera, coba nyalakan kameranya dong. Abdil, Alfian, Rizky, Jeffrey. Nah, kan gitu enak. Alfian mana? Alfian, Rizky, Jeffrey. Oke, ya. Sebelum Bapak berikan tugas, materi hari ini sudah selesai.
Coba, ada yang mau memberikan kesimpulan tidak? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Atau ilmu baru apa sih yang sudah saya dapat hari ini? Mungkin ada yang mau berbicara satu-satu. Silakan, siapa dulu boleh? Silakan Resa. Siapa tadi? Ya, silakan, siapa yang mau berbicara? Waduh. Ayo, siapa yang mau berbicara? Silakan, boleh sampaikan kesimpulan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Gitu, sama seperti tadi teks laporan kan ada kesimpulan. Nah, sekarang coba kalian belajar untuk memberikan kesimpulan. Kan tadi dari awal kita sudah belajar tentang teks laporan sampai tadi sudah belajar tentang patung. Coba kira-kira apa yang sudah kalian dapat atau apa yang sudah kalian ilmu apa sih yang sudah kalian peroleh yang baru menurut kalian? Silahkan, boleh disampaikan. Karya seni terbagi dua, yaitu seni 2 dimensi dan seni 3 dimensi, Pak. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Tadi siapa tuh? Rizky ya? Kok Rizky nggak ada wajahnya sih? Bapak belum lihat nih. Suaranya aja. Boleh dinyalakan dong kameranya, jadi Bapak juga bisa lihat. Nah, gitu kan. Jeffrey mana Jeffrey nih? Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Ada lagi yang lain? Tadi benar Rizky. Itu menurut dia ilmu baru. Kalau dia sudah tahu ilmu tentang seni rupa yang dibagi menjadi 2. Oke, ada lagi yang lain? Boleh? Tentang sebuah fakta. Oke, fakta. Apa fakta itu? Masih ingat? Suatu kenyataan. Oke, betul. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Boleh? Boleh disampaikan saja. Ada lagi yang lain? Yo, baru 2 nih, masa berdua orang aja, padahal di sini ada 22 orang, 21 lah. 21 orang. Ada lagi yang lain? Oke, Bapak coba satu-satu ya, sambil kita belajar mengungkapkan pendapat. Coba silakan, Safwan. Apa yang sudah Safwan pelajari hari ini dari materi yang Bapak berikan? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Seni rupa patung, Pak. Ya, hanya itu saja? Silakan Faris. Menurut Faris, apa yang sudah Faris dapatkan atau ilmu baru apa yang sudah Faris pelajari hari ini? Faris? Muhammad Faris mana? Tentang ide pokok. Tentang apa? Ide pokok. Oke, betul, pokok. Ada lagi yang lain? Coba Reina. Apa yang sudah Reina pelajari hari ini? Teks laporan, Pak. Ya, ilmu apa yang Reina dapat dari teks laporan? Kalimat utama. Oke, sudah tahu tentang kalimat utama ya. Oke, yang lain siapa lagi nih? Andika, silakan. Oke, sudah Andika pelajari. Tentang seni rupa patung, Pak. Ya, ilmu baru apa dari seni rupa patung yang Andika dapat? Kenapa, Pak? Ilmu baru apa yang Andika dapat tentang seni rupa patung? Tentang Apa tadi? Masih ingat nggak? Ada apa sih tadi tentang seni rupa patung? Itu salah satu fungsinya. Fungsi dari seni rupa patung. Ada yang tahu? Yang lain? Bisa bantu Andika? Sebagai Bisa menghiasi atau mengindahkan pemandangan, Pak. Oke, betul, Rati ya. Jadi salah satunya sebagai memperindah lingkungan, itu fungsi dekorasi. Oke, ya cukup ya kesimpulannya. Jadi nanti supaya kalian terbiasa, Bapak harapkan kalian
lebih sering mengeluarkan pendapat yang kalian miliki. Jadi kalian juga melatih berbicara kalian gitu. Jadi nggak usah malu, ya. Kan nggak kelihatan, teman-temannya cuma kelihatan lewat layar, jadi nggak perlu malu. Sampaikan saja. Kan kita sedang belajar, karena belajar tidak ada yang namanya salah. Ya, yang namanya belajar itu pasti dimulai dari kesalahan, wajar. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu malu. Jadi untuk kedepannya, di pertemuan berikutnya, ketika diminta untuk memberikan pendapat, silakan sampaikan, ya. Paham ya? Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, Bapak share screen tugas kalian hari ini. Tidak, Pak. Tugasnya Bapak share juga di classroom ya. Tidak, Pak. Bentar. Tugas hari ini ada 2. Si banyak telah menonton. Tugas hari ini ada 2, kelihatan? Bangun diri dulu, nggak tahu. Kelihatan ya? Tugas hari ini ada 2. Ada tugas KI 4, tugas 1 ini tugas KI 4, tugas 2 ini tugas KI 3. Ya. Jadi Bapak harap kalian mengerjakannya. Bapak jelaskan sedikit untuk tugas yang pertama, tugas KI 4 Bahasa Indonesia. Ini adalah membuat sebuah teks laporan pengamatan tentang hewan atau tumbuhan di sekitar. Ya, Bapak sampaikan boleh buat sendiri, boleh kalian menyalin yang ada di internet. Yang penting sesuai dengan tema. Ya, temanya tentang hewan atau tumbuhan di sekitar. Nah, ini ketentuannya. Kalau misalkan nanti di sini kan ketentuannya minimal terdiri dari 3 paragraf. Kalau contoh tadi Bapak kan ada 4 paragraf. Boleh tidak, Pak? 4. Boleh. Bahkan lebih bagus. Di sini kan keterangannya minimal. Ya, kalau yang dia malas nulis atau udahlah segini aja, itu minimal 3 paragraf. Ya, setiap paragrafnya itu minimal terdiri dari 3 kalimat. Ya, kalau tadi di contoh Bapak ada yang 2 kalimat, itu masih kurang. Artinya harus kalian tambahkan. Ya, kalau kalian cari di internet, Pak, kalau saya cari di internet tapi kurang, Pak, cuma ada 2 paragraf misalkan. Boleh tidak? Boleh. Nanti tinggal 1 paragrafnya, tinggal kalian tambahkan. Kalian buat sendiri yang 1 paragraf. Kalau di internet ada 4 paragraf, boleh nggak, Pak? Boleh. Silahkan kalian tuliskan. Ya. Lalu kerjainnya di mana? Nanti kalau kalian cari di internet, artinya kalian salin ke buku tulis tema kalian. Kalau kalian buat sendiri, silahkan kalian langsung tuliskan di buku tulis tema kalian. Ya, upayakan tulisannya mudah terbaca. Kalau sudah, nanti tinggal difoto, lalu diupload di Google Classroom. Ya, sesuai dengan tempatnya ya. Ini ada bacaannya, tugas KI 4 Bahasa Indonesia. Nah, uploadnya di situ. Oke, paham untuk tugas pertama? Paham, Pak. Ya, bisa mungkin kumpulinnya langsung di Classroom ya. Jadi untuk tugas tidak perlu lagi kirim ke WA ya. Tidak perlu lagi kirim ke WA, japri ke Bapak atau ke grup, tidak perlu. Cukup kalian upload di Classroom. Kan sudah Bapak bilang kemarin. Sebenarnya kalau kalian upload di Classroom, itu kalian nanti setelah selesai di foto, di-upload, terus kalian mau hapus, silahkan, nggak masalah. Yang penting di Classroom supaya tidak hilang kalau di Classroom itu. Karena kalau di WA kalian rentan atau bisa hilang seperti itu ya. Lalu tugas kedua nanti ada soal, isinya 10 soal tentang seni patung. Ini linknya nanti Bapak share juga. Nanti tinggal diklik, kalian kerjakan. Seperti biasa, di screenshotnya kalian kirim ke Classroom. Ya, seperti kemarin ya. Jadi yang dikirim screenshotnya. Sampai sini paham? Sampai sini paham, Pak. Ya, ada pertanyaan? Tugasnya kemarin kosong. Ada pertanyaan? Pak. Bagi ingatkan sekali lagi kalau tidak ada pertanyaan, bagi yang kemarin masih belum mengumpulkan tugas,
atau sudah mengumpulkan tadi tapi belum diupload di Zoom, tolong upload supaya bisa Bapak nilai ya. Karena kalau tidak diupload di Classroom nanti nilainya tidak muncul. Jadi kalian bisa mantau, oh hari ini saya dapat nilai dari Pak Angga, nilainya ini untuk materi ini gitu. Nah, jadi supaya bisa Bapak nilai, supaya kalian juga bisa tahu nilainya berapa. Itu kan jauh lebih baik dibanding kalian ngerjain, kumpulin langsung ke Bapak, kalian nilainya berapa, ya kan? Jadi supaya lebih enak, kalian upload di Classroom. Setelah diupload, kalian mau hapus, misalkan kalau HP kalian takut penuh, silahkan. Yang penting diupload di Classroom. Jadi untuk tugas-tugas sebisa mungkin jangan atau tidak perlu upload lagi di grup atau di WA, cukup di Classroom. Jadi WA itu hanya untuk ini apa namanya link Zoom, link bagi yang tidak ikuti. Pengumpulan tugas sama seperti biasa, itu lewat Classroom. Oke, paham ya sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, Bapak ulangi, ada lagi pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Makanan Udah lagi minum. Tidak ada? ada panas. Oke, kalau tidak ada, silakan Rizky nyalakan dulu kameranya. Bapak mau ambil fotonya dulu untuk dokumentasi kita. Tidak ada, Pak. Oke, nyalakan dulu kameranya semua. Pakai pose yang ganteng dan cantiknya. Jadi ketika nanti Bapak share, kalian posenya sudah yang ganteng dan cantik. Ilham, tolong nyalakan kameranya, Ilham. Nadia. Ini malu-malu. Nggak usah malu-malu. Oke, 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke, tahan. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah ya, Bapak. Nanti Bapak share untuk fotonya. Oke, nanti video ini juga akan Bapak share linknya di YouTube. Jadi nanti kalau yang mau masih belajar lagi, lupa hari ini belajar apa, atau teman-teman yang belum ikut Zoom, nanti bisa pelajari kembali. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, Bapak mau denger yel-yelnya dulu nih, jargonnya. Coba, kelas 6B. Sehat, semangat, siap belajar. Nggak usah malu-malu kalau sama Bapak mah, ya. Sekali lagi ya, kelas 6B, sehat, semangat, siap belajar. Oke, terima kasih. Pokoknya beri tepuk tangan dong untuk kita semua ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk yang sudah hadir di Zoom dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kalian dapatkan, ilmu baru yang kalian dapatkan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kalian ke depannya. Ya, bisa jadi landasan yang bagus untuk nanti kalian ketika ujian nanti. Jadi udah ada ilmunya yang baru. Oke, ya. Sebelumnya Bapak ucapkan mohon maaf kalau masih ada penyampaian yang tidak baik atau yang kurang. Semoga kedepannya Bapak bisa menyampaikan lebih baik lagi ya. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan untuk kalian semua. Kalian anak-anak hebat, bisa hadir, bisa standby dari awal sampai akhir. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti ya di tatap maya berikutnya. Oke, langsung dikerjakan ya tugasnya ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Bapak M ya.